apakah kemudian asas equality before the law itu dilaksanakan di pihak penyidik. Ya, ingat, Mami Isa juga ditahan kan? Nah, kemudian Fadel ditahan. Nah, kenapa ini enggak? Ya kami kan harus menuntut. Kan begitu. Nah, yang kedua, persoalannya adalah inisial NM ini, ya si tersangka sudah melakukan pidana-pidana yang menjelek-jelekkan klien kami. Bahkan institusi negara juga dijelek-jelekkan seperti Komisi 9, Badan POM dan teman-teman yang lain yang juga termasuk klien kami Dr. Andreas, ya, dijelek-jelekkan, diserang nama baiknya, mengarah kepada body shaming. Nah, ini kan sebuah perbuatan pidana yang berulang-ulang. Nah, saya heran juga kenapa penyidik tidak melakukan penahanan terhadap si tersangka itu. Nah, inilah kenapa kemudian kami datang ke Mabes Polri untuk menyampaikan surat keberatan kami kepada Bapak Kapolri melalui Seki Irwasin. Seperti itu. Bang, berharap dijemput paksa nggak, Bang? Kenapa? Berharap dijemput paksa. Oh iya dong. Jadi kan kitab undang-undang hukum acara mengatur itu. Nah, artinya kalau misalkan ada yang sudah ditetapkan menjadi tersangka dan tidak menghormati asas formil, ya Polri harus kembali menaikkan martabat Polri. Jadi jangan mau diatur oleh tersangka yang jelas sudah melakukan tindak pidana seperti itu. Bang, ini kan artinya proses sudah berjalan, ya. Dan NM juga ditetapkan tersangka. Artinya kan sudah ada proses yang berjalan, tapi kenapa abang terkesan terlalu buru-buru? Artinya kan itu kewenangan penyidik untuk menahan atau memanggil kembali. Saya pribadi tidak terkesan buru-buru, tetapi hukum acara memerintahkan kami untuk menegakkan konstitusi. Itu aja, ya. Jadi kalau kami sebagai penegak hukum, salah satunya penasihat hukum, hormat kepada kitab suci hukum acara, maka semua penegak hukum harus hormat terhadap kitab suci hukum acara. Tapi itu aja ya. Hari ini kan kabarnya kan NM datang ke sana ya, Bang. Tapi nggak ditahan. Nah, itu saya kurang tahu. Tanya aja sepenyidik, apakah dia datang hari ini, kemudian kenapa nggak ditahan, tanya penyidik, ya. Apakah hal-hal yang lain sudah dilakukan, saya nggak tahu. Yang pasti sampai dengan sekarang kami belum mendapatkan informasi adanya upaya-upaya paksa terhadap kedua tersangka. Ya, cukup ya. Oke, ya. Abang tadi kan sempat bilang bahwa NM sudah tersangka, terus dia banyak keluar-keluar, artinya menjelek-jelekan lagi. Kenapa? Artinya klien abang takut atau seperti apa? Bukan. Klien kita tidak takut, tetapi tetap kepada penegakan konstitusi, ya. Pasal 21 ayat 1, ya. Tidak boleh melakukan pidana yang berulang, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan NM melakukan hal-hal seperti itu, kita harus melihat upaya penegakan konstitusi terhadap upaya paksa kan harus dilaksanakan oleh pihak penyidik. Seperti itu aja, nggak ada yang lain kok. Artinya kalau melakukan pidana ulang kan bisa abang mengambil langkah hukum. Nah, hukumnya seperti ini. Nggak, artinya bisa laporkan lagi kan kalau misalkan si NM. Nah, ini kan masih dalam proses laporan kita yang terdahulu, ya. Nanti kalau sudah penyidik melakukan upaya-upaya paksa sebagaimana kita pun acara pidana, maka kita akan lakukan upaya hukum yang lain melaporkannya, ya. Betul ya, kawan-kawan ya, cukup ya. Bang, apa sih alasannya klien abang kan artinya NM sudah tersangka, dia terlapor, kenapa dia belum juga muncul? Apa bang alasannya? Bang, takut atau seperti apa? Sekarang belum mau muncul. Ya tanya penyidik gitu loh. Kok bukan klien abang, klien saya. Oh, kok klien saya ngapain muncul? Untuk apa dia muncul? Artinya kan orang yang melaporkan, Bang. Terus ini udah berjalan. Munculnya klien saya itu nanti dalam persidangan. Seperti itu ya. Ya, kita akan mendengarkan bukti-buktinya, kemudian melihat bukti-bukti yang disampaikan klien kami dalam laporannya di Polda Metro Jaya. Seperti itu ya. Dia tidak perlu wajib untuk tampil seperti itu, ya. Seperti itu ya. Cukup ya.